sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Aman, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Jan Fananda dengan nomor pokok mahasiswa 1804-101-0058. Nama saya Fitra Dinia Rahmi dengan nomor pokok mahasiswa 1804101073. Nama saya Mahmudah Lia Rosa Wilayho, nomor pokok mahasiswa 1804-101-0076. Nama saya Ruteda Rahmadevi dengan nomor pokok mahasiswa 1804-101-0078. Nama saya Dia Sihalia Ismi dengan nomor pokok mahasiswa 1804-101-0086. Sistem politik. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sedangkan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika. Trias Politika terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Berbicara mengenai demokrasi adalah membicarakan tentang kekuasaan. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, serta pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan lokal secara umum terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Sistem pemerintahan konstitusi di Indonesia. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsur, yaitu presiden dipilih rakyat, presiden dan DPR memiliki waktu yang tetap, tidak ada tumpang tindih antara legislatif dan eksekutif. Sistem politik Kanada. Sistem politik Kanada seperti yang dikenal saat ini pertama kali dirancang oleh Bapak Konfederasi pada konferensi Quebec tahun 1864. Sekarang, Kanada adalah negara federal yang independen dengan ratu yang masih menjadi kepala negara. Kekuatannya sangat terbatas karena parlemen mengeluarkan undang-undang yang oleh ratu memberi Royal Assent sebagai langkah terakhir. Ada tiga bagian utama parlemen Kanada, yaitu Ratu sebagai kepala negara, Senat, dan Majelis Rendah yang terpilih. Pada badan legislatif, kekuatan sesungguhnya diadakan oleh House of Commons yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Senat terdiri atas 105 orang yang dipilih oleh Gubernur Jenderal atas rekomendasi Perdana Menteri. Pada badan eksekutif, Kanada memiliki badan eksekutif yaitu Perdana Menteri dan kabinetnya, karena di Kanada yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sedangkan pada badan yudikatif di Kanada memiliki tingkatan dan yurisdiksi yang berbeda-beda, yaitu di tingkat provinsi dan di tingkat federal. Ideologi yang dianut oleh Kanada ialah multikultural, artinya
ideologi yang mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Kanada. Kanada menggunakan sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas politik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan pemerintah daerah yang terpisah untuk menangani keperluan-keperluan tertentu di masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan realita geografis di Kanada, keanekaragaman masyarakat, budayanya, dan warisan dwi hukum dan dwi bahasa. Kanada adalah sebuah monarki konstitusional, negara federal, dan demokrasi parlementer yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori. Tingkat pemerintahan di Kanada. Dalam struktur federal, para pejabat yang terpilih, kabinet para menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri merupakan badan pengambil keputusan utama. Dan pada struktur provinsi dan teritori mempunyai struktur yang sama seperti struktur federal dan bertanggung jawab atas masalah-masalah seperti pendidikan, hak sipil dan kepemimpinan, peradilan, sistem rumah sakit, sumber daya alam di dalam batas provinsi dan teritori mereka, jaminan sosial, kesehatan, dan lembaga-lembaga kota madya. Sedangkan pada kota madya atau lokal atau regional, kota madya memainkan peran penting dalam beberapa bidang termasuk penyediaan pendidikan, pengembangan tanah, peraturan-peraturan usaha setempat, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan budaya. Partai-partai yang ada terdiri dari 3 partai besar dan beberapa partai kecil lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah negara Indonesia dan negara Kanada memiliki perbedaan dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, meskipun memiliki kemiripan dengan sistem presidensilnya dan pembagian lembaga pemerintahannya. Namun, dalam menjalankan pemerintahannya memiliki perbedaan, yaitu di Indonesia menjadikan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, sedangkan di Kanada memiliki kepala pemerintahan yaitu seorang Perdana Menteri dan Ratu sebagai kepala negara. Pembagian lembaga pemerintahan juga memiliki kesamaan, yaitu pembagian badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Antara Kanada dan Indonesia juga memiliki kemiripan dalam keberagaman masyarakatnya. Namun, ideologi yang dianut juga berbeda, karena Indonesia memiliki ideologi yang tidak dimiliki oleh negara lainnya, yaitu Pancasila, sedangkan Kanada dengan multikulturalismenya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai perbandingan politik dan pemerintahan Indonesia dengan Kanada. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.